Selamat pagi anak-anak semua, senang kembali pagi hari ini. Kembali kita bersama-sama bisa dalam pertemuan ibadah Breakthrough Kids. Oh iya, pagi hari ini semua semangat kan? Semua bersuka cita? Amin. Seminggu lalu kita belajar banyak hal ya dari Miss Rini. Kita belajar apa itu waktu Tuhan menciptakan pertama kali bumi ini. Ada yang ingat cerita yang minggu lalu? Tuhan menciptakan apa hari pertama? Tuhan menciptakan gelap dan terang. Ada yang tahu nggak fungsinya gelap dan terang apa? Bisa bayangin kalau sepanjang hari ini kita gelap semuanya, dunia ini gelap semuanya, tidak ada terang. Wah, pasti sangat seram ya. Kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Benar? Tuhan menciptakan ada gelap, ada terang, semuanya untuk ada tujuan yang baik. Amin. Tuhan menciptakan semuanya dengan tujuan yang baik. Tuhan ciptakan gelap, Tuhan ciptakan terang, pasti ada tujuan baik. Dan Tuhan menciptakan itu sangat luar biasa. Mau tahu bagaimana Tuhan menciptakan gelap dan terang? Hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata-kata, maka gelap dan terang itu jadi. Tuhan melihat semuanya dan Tuhan menciptakan semuanya itu untuk kebaikan setiap kita. Ada gelap sebagai penanda hari sudah malam. Ada terang sebagai tanda hari sudah pagi atau sudah siang. Kalau seandainya hari ini kita hanya malam saja, kita tidur saja, kapan kita bisa belajar? Kapan kita bisa berolahraga? Kapan kita bisa melakukan kegiatan kita? Sulit kan? Atau mungkin sebaliknya, kalau harinya hanya siang saja, tidak ada gelap atau tidak ada malam, kita terus bekerja, terus belajar, terus bermain, tidak ada waktu istirahat, pasti sangat melelahkan. Tapi Tuhan itu tahu yang terbaik buat setiap kita. Tuhan ciptakan gelap, Tuhan ciptakan terang untuk mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan ciptakan semuanya itu untuk kebaikan setiap kita. Tuhan ciptakan semuanya dengan luar biasa. Amin. Hanya dengan apa tadi Miss katakan? Tuhan ciptakan gelap, Tuhan ciptakan terang hanya dengan berfirman. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Yuk sama-sama katakan, Tuhan Yesus ciptakan gelap, ciptakan terang hanya dengan berfirman. Wow, hanya dengan berkata-kata gelap dan terang bisa terjadi, bisa tercipta. Dan semuanya untuk kebaikan kita. Semua kebaikan untuk anak-anak Tuhan, untuk setiap kita di bumi ini. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus ya. Hingga kita bisa tahu mana waktu pagi, mana waktu malam. Amin. Hingga kita bisa mengetahui, wah hari sudah malam, waktunya kita istirahat. Wah waktunya sudah pagi, waktunya kita bangun pagi dengan semangat, dengan sukacita. Kita bisa belajar, kita bisa berolahraga, kita bisa melakukan aktivitas kita dengan terang yang sudah Tuhan ciptakan. Wah luar biasa, itu baik kan? Amin. Itulah hari pertama. Hari pertama Tuhan ciptakan gelap dan terang. Pagi hari ini kita mau belajar hari kedua Tuhan menciptakan bumi ini. Hari ingat atau sudah ada yang tahu hari kedua Tuhan ciptakan apa? Belum? Oke, yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Hari pertama tadi Tuhan ciptakan gelap dan terang. Hari kedua
Ketika bumi penuh dengan air. Bis ada peraga. Ya, bumi penuh dengan air. Wah, kalau penuh dengan air, bagaimana nih? Tapi Tuhan itu tahu yang terbaik buat setiap kita. Tuhan lihat, Tuhan rancang semuanya. Atau boleh dibilang, Tuhan itu arsitek yang luar biasa. Tuhan rancangkan bumi ini dengan sempurna. Pertama Tuhan ciptakan apa tadi? Yang pertama, ingat, gelap dan terang untuk menentukan waktu. Yang kedua, bumi masih penuh dengan air. Di mana-mana air, di atas, di bawah air. Lalu hari kedua, Tuhan menciptakan, berfirmanlah Tuhan. Apa? Berfirmanlah Tuhan, bila air yang di atas dan air yang di bawah itu berpisah. Lalu jadilah cakrawala. Wow, Tuhan ciptakan cakrawala hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata-kata. Wow. Awalnya penuh dengan air. Bumi ini penuh dengan air. Air ada di atas, air ada di bawah. Semuanya penuh dengan air. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Tuhan berfirman, Tuhan berkata-kata apa tadi? Ialah air yang di atas dan air yang di bawah itu berpisah dan jadilah cakrawala. Hanya dengan berkata-kata, hanya dengan mengucapkan kata-kata, jadilah cakrawala. Apa tuh cakrawala? Langit yang di atas, awan, menciptakan cakrawala. Hanya dengan apa tadi? Berkata-kata. Hanya dengan berfirman, Tuhan ciptakan langit yang indah, langit yang begitu indah, laut yang begitu indah. Menciptakan hanya dengan berkata-kata. Luar biasa kan Tuhan? Tuhan ciptakan semuanya dengan sempurna hanya dengan berkata-kata. Luar biasa, penuh kuasa di dalam bumi. Hanya dengan berkata-kata Tuhan ciptakan langit dan bumi. Hanya dengan berkata-kata Tuhan memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Dan terciptalah cakrawala. Dengan adanya cakrawala, misalnya binatang apa yang bisa terbang? Burung. Dengan cakrawala yang Tuhan ciptakan, burung bisa berterbang, bisa bermain dengan leluasa. Burung bisa bermain dengan sukacita. Karena misalnya binatang apa yang hidupnya di air? Ikan. Tuhan ciptakan air di darat, di dalam, untuk bisa ikan-ikan itu berenang. Ada lagi yang binatang yang hidup di air? Bebek. Oh iya, bebek juga berenang di air. Kenapa? Tuhan ciptakan. Wah, kalau airnya ada di mana-mana, bagaimana bisa hidup binatang-binatang? Sulit ya. Tapi Tuhan ciptakan semuanya dengan luar biasa. Tuhan desain atau Tuhan arsitek yang hebat, menciptakan air, Tuhan pisahkan air yang ada di atas dan di bawah, hingga binatang-binatang yang hidup di udara itu bisa bermain dengan leluasa, dan mungkin binatang-binatang yang di laut itu juga bisa berenang dan hidup dengan baik. Dengan cakrawala ini juga, kalian tahu ada kendaraan yang bisa melintas di udara.
Ada yang tahu kendaraan apa yang bisa terbang? Pesawat. Dengan Tuhan ciptakan cakrawala juga bisa ada transportasi yang bisa berjalan dengan baik. Ada pesawat yang bisa terbang di atas. Terus yang di laut, yang di air, yang di darat, ada di bawah, ada juga kan kendaraannya. Apa yuk? Ada yang ingat? Apa ada yang tahu? Kendaraan yang ada di laut. Perahu juga dengan Tuhan ciptakan air yang ada di darat ini, perahu juga bisa bekerja dengan baik. Itulah Tuhan Yesus kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan ciptakan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan ciptakan semuanya hanya dengan berkata-kata, dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Amin. Pagi hari ini Miss mau mengajak setiap kita bersyukur. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita mungkin hadapi, mungkin dalam masa pandemik yang masih panjang ini, kita mau bersyukur karena semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Kita mau selalu bersyukur. Tuhan menciptakan semuanya. Keadaan kita pun saat ini adalah baik. Amin. Katakan sama-sama ya. Tuhan Yesus, aku bersyukur apapun yang aku alami, yang aku hadapi, yang terjadi dalam hidupku, semuanya itu baik. Karena Tuhan merancangkan, Tuhan membuat semuanya itu baik. Amin. Dalam masa pelajaran online, mungkin kalian merasa ada jenuh. Tapi ketika engkau bersyukur, ketika engkau melihat bahwa semuanya yang Tuhan ciptakan itu baik, maka hatimu akan bersukacita. Seperti itu tadi, waktu Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, mungkin kita tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan membuat semuanya itu sempurna. Tuhan membuat semuanya itu begitu indah. Amin. Terus ulang ya. Yang hari pertama, waktu Tuhan ciptakan gelap dan terang. Kalau kita tidak mengerti, kok bisa ada, kenapa bisa ada gelap, kenapa bisa ada terang? Kalau kita komplain aja, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi kalau ketika hati kita bersyukur, kita bisa melihat hati kita dengan ucapan melihat kebaikan Tuhan dengan hati ucapan syukur, maka kita bisa melihat kebaikan dari apa yang Tuhan ciptakan itu gelap, dan Tuhan ciptakan apa itu terang. Dan hari kedua, ketika Tuhan ciptakan memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah, Tuhan rancangkan semuanya itu mendatangkan kebaikan. Begitu pula seperti yang tadi Miss bilang, yang kita hadapi, belajar online, harus bermain bersama-sama dengan teman, atau tidak bisa bermain bersama-sama dengan teman, atau kita harus menjaga adik kita, membantu orang tua. Aduh capek, aku lagi belajar, mungkin seperti itu. Tapi ketika kita melihat dengan sisi baik dan sisi positif, ketika kita belajar untuk membantu orang tua kita, itu sama dengan kita menolong orang tua kita, meringankan pekerjaan orang tua kita. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu pun kalian sudah melakukan hal yang baik. Lakukan dengan sukacita. Kalau kalian lakukan dengan sukacita, kalian akan melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau kalian lagi malas, pergunakan kata-kata mulut kalian, karena tadi Tuhan menciptakan semuanya dengan firman,
maka kalian pun bisa menciptakan segala situasi, kondisi hanya dengan berkata-kata. Kalau lagi malas, wah aku tidak malas, aku bangkit, aku semangat, aku penuh sukacita. Memperkatakan firman, mengatakan kata-kata positif, maka ada sesuatu kekuatan, ada sesuatu sukacita yang akan mengalir dari hatimu. Amin. Ketika kalian mungkin sudah mulai boring nih, sudah mulai malas nih, karena belajar udah 1 tahun ya, kita mengalami masa pandemi ini udah 1 tahun. Aduh, aku kapan ketemu temanku? Kamu memperkatakan dengan ucapan kata-kata, wah aku semangat belajar kembali, aku percaya Tuhan masa pandemi ini akan berakhir, masa pandemi ini Tuhan akan berakhir, segala keadaan kami akan membaik, keadaan kami akan kembali normal, bahkan kembali semakin membaik, semakin membaik. Kau memperkatakan dengan mulutmu, maka sesuatu akan terjadi. Amin. Aduh, aku pusing. Ingat, memperkatakan maka terjadi sesuatu. Di dalam nama Yesus, kalian berdoa, segala pusing, segala sakit lenyap, hilang di dalam nama Yesus. Aku hancurkan segala sakit penyakit. Aku sehat, aku kuat, aku berkuasa. Katakan terus berkali-kali, aku sehat, aku kuat, aku berkuasa. Maka akan mengalir kesehatan ilahi dalam hidup. Amin. Firman Tuhan katakan, mungkin kan, aduh aku masih kecil, bagaimana bisa? Bisa. Tuhan katakan dalam firman-Nya, dari mulut bayi-bayi Tuhan letakkan kekuatan untuk menghancurkan musuh. Dari mulut bayi-bayi. Ada di sini yang masih bayi, atau ada yang baru lahir, atau murid baru seminggu. Wah, kalian juga pasti sudah. Mungkin kalian masih kecil, aku masih balita, aku baru 3 tahun, aku baru 2 tahun mungkin. Tapi firman Tuhan bilang, katakan, dari mulut bayi-bayi aku letakkan kekuatan untuk menghancurkan kekuatan musuh. Kalian bukan baik lagi kan? Oh iya, aku sudah TK, wah ada lagi, aku sudah SD, kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Bukan bayi lagi kan? Berarti kalian lebih kuat. Amin. Mau melakukannya? Yuk sama-sama. Katakan dengan Miss, aku tahu dari mulutku ada kekuatan, ada penciptaan yang akan menghancurkan setiap kekuatan musuh. Amin. Sekali lagi ya. Aku tahu sekarang dari dalam mulutku ada kekuatan untuk menghancurkan kekuatan musuh. Segala sedih, katakan dengan mulutmu, aku bersukacita, aku bergembira, aku bahagia. Maka sedih itu akan hilang, sedih itu akan pergi. Hanya dengan berkata-kata. Ketika Tuhan ciptakan tadi, hari pertama, hari kedua, hanya dengan berkata-kata, dan Tuhan membuat semuanya itu baik. Amin. Ayo ya, kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau berdoa, kita mau deklarasikan ya sama-sama ya. Aku adalah generasi yang kuat. Aku adalah generasi yang hidup dari firman. Aku adalah generasi yang hidup hanya dari firman. Amin. Tuhan, aku deklarasikan buat setiap anak-anakmu Tuhan yang melihat tayangan ini Tuhan. Oh biarlah Tuhan setiap kami Tuhan dibangkitkan ya Tuhan. Generasi ini dibangkitkan untuk kami hidup hanya dari firman. Ketika kami berkata-kata, kata-kata kami mengandung kuasa, kata-kata kami mengandung firman, kata-kata kami mengandung kebenaran. Hingga apapun yang kami katakan, apapun yang kami ucapkan, itu mengandung penciptaan, mengandung kuasa. Karena kami tahu dari mulut bayi-bayi Tuhan telah meletakkan kekuatan dasar untuk menghancurkan setiap kekuatan musuh.
untuk menghancurkan setiap kekuatan yang ada di bumi ini. Dan aku percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kami, itu semuanya mendatangkan kebaikan, itu semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, biarlah hati ucapan syukur itu mengalir, berlimpah, mengalir, berlimpah, mengalir, berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. 3 kali ya, kita lompat katakan haleluya. Bisa? 3 kali ya. Oke? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Wah, belum semuanya. Yuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak, kita mau katakan haleluya buat kemenangan yang sudah Tuhan beri buat setiap kita. Kemenangan apa? Kemenangan tadi Tuhan sudah memberikan kuasa di dalam mulut kita. Bangkit semuanya. Katakan haleluya 3 kali ya. Dengan semangat, lompatnya yang tinggi. Bisa? Oke? 1, katakan haleluya. 2, 3, haleluya, 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 amin. Terjadilah dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali minggu depan. God bless you. Yuk anak-anak semua, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian. Kasih Yesus itu besar buat setiap kita. Kasih Yesus itu luar biasa buat setiap kita. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita menyanyikan pujian ini. Kasih Yesus besar buat setiap kita. Amin. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, sungguh indah. Lagi ya, yang pertama ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Mau nyanyi lagi ya? Kita belajar sama-sama nyanyikan pujian ini. Bangkit berdiri. Semuanya belum bangkit nih. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Ikutin gerakannya Miss ya. Bisa? Bisa, anak muda ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus manis buat setiap kita. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, sungguh indah. Lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi. Sekali lagi ya. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Amin. Kasih Yesus begitu besar buat setiap kita. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Amin.
Amin. Mau nyanyikan pujian lagi? Kita nyanyikan sekali lagi pujian setinggi-tinggi langit, lebih tinggi dari kasih Yesus buat setiap kita. Amin. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Mengalahkan apa? Mengalahkan semuanya. Kemalasan, sakit penyakit, kelemahan, terus marah-marah, mengalahkan semuanya. Amin. Yuk kita nyanyikan pujian ini lebih semangat lagi. Setinggi-tinggi langit, lebih tinggi dari kasih Yesus buat setiap kita. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.